Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini masih bersama podcast tangerangutaranews.com. Hari ini kita mengadakan kegiatan podcast outdoor bersama narasumber salah seorang putra daerah wilayah Sepatan Timur, tepatnya di Desa Gempolsari, yaitu Bapak Obo. Mengapa kita mengambil tema ini di ladang lahan pertanian? Karena kita melihat berdasarkan dari dasar keprihatinan makin minimnya ruang terbuka hijau wilayah Kabupaten Tangerang, khusus di Pantura. Dari peraturan daerah yang terbaru di Perda 2020 yang diratifikasi Agustus kemarin, Perda Kabupaten Tangerang, bahwa tata ruang kita sudah menyusut, hampir tersisa tinggal 19.000 lagi hektar lahan pertanian. Berarti hampir 3 kali lipat. Terakhir di Perda 2011 kita masih punya hampir 49.000. Nah, sekarang nyusut. Nah, ini mungkin akhirnya kita mendatangkan narasumber tokoh pemuda juga orang Sepatan, yaitu Bapak Obo, Pak ya? Nama Muhammad, panggilnya Obo. Apa kabar Pak Obo, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Bisa diceritakan gimana nih bisa Pak Obo ini kok bisa tahu-tahu jadi membuat langkah yang tidak populer menjadi seorang petani gitu ya? Di tengah himpitan dan getakan bangunan yang sangat dasar sekali di wilayah utara. Jadi bisa diceritakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sedikit menceritakan histori perjalanan saya. 2003 saya bekerja di perusahaan. Fisik saya sebenarnya bukan petani, saya karyawan. Dan bapak saya seorang tukang beca, ibu saya tukang kue. Dan saya mulai bekerja di 2003 sampai 2019. Di perusahaan tersebut saya mempunyai jabatan seorang leader, gaji pun lumayan. Tetapi di 2016 itu saya terasa prihatin dengan pertanian yang ada di Pantura ini. Banyak lahan-lahan tidur yang tidak tergarap, terbengkalai. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk berhenti kerja. Saya meninggalkan jabatan saya menjadi seorang leader. Bahkan seorang personalia sampai mentertawakan saya ketika saya mengundurkan diri ingin jadi petani. Nah, dianggapnya petani itu tidak menjanjikan. Tetapi pas saya jalanin, ya alhamdulillah, ternyata menjadi petani itu ya sangat berkah, Pak. Iya, berkah. Dulu dan menyenangkan. Menyenangkan. Karena menyenangkannya gini, kalau dulu kita kerja di perusahaan, punya mobil, punya motor, boleh kredit. Tapi kalau hasil petani itu cash, Pak, semua. Apa yang melatar belakangi ketertarikan Pak Obo menjadi petani? Saya memang ada mimpi yang membisikkan saya bahwa saya besar akan di pertanian. Nah, disitulah saya mengambil keputusan untuk mengundurkan diri, bahkan gaji besar, jabatan ada, saya tinggalkan untuk fokus ke pertanian. Nah, setelah saya mengundurkan diri, saya belajar pelatihan-pelatihan di dinas maupun BPP, sampai ada dari lembaga swasta, IJI, Inisiatif Zakat Indonesia. Saya ikut berlatih, saya diberikan modal dari 3 juta, alhamdulillah sampai sekarang. Training juga dilatih juga. Baik dari pertaniannya, baik dari spiritualnya. Yang dulu saya sebagai karyawan, sholatnya bolong-bolong, ketika saya masuk IJI, alhamdulillah sholatnya full. Ini kan kita prihatin ya dengan perubahan tata ruang kita ini yang sekarang lebih banyak ruang tertutup, juga banyak perumahan, pemukiman. Ini kan berarti kan kita masyarakat kita sudah berubah dari agraris menjadi masyarakat industri dan pemukiman. Bagaimana menurut Pak Obo menyikapi ini? Kalau menyikapi, saya memang dulu di sini seperti hutan. Setelah sekarang dirubah menjadi pertanian, tiba-tiba kita perangnya sama warga sendiri, dijadikan perumahan. Saya punya gagasan juga, bahkan punya ide untuk mengajukan kepada pihak-pihak donatur untuk bisa membeli tanah dan mewakafkan kepada petani. Selama ini kan jangan sampai ke perumahan-perumahan, jadi biar pertanian ini bertahan sampai selama-lamanya. Ya, dengan IJI ini saya bersinergi untuk bisa mengusulkan mewakafkan, membeli lahan untuk petani. Produk apa lahan pertanian yang dikelola oleh Pak Obo selain pertanian
persawahan. Di sini ada kacang. Berarti palawija ya? Palawija, ya. Ada kangkung, horti ya, bayam, cesin, terusnya. Itu sudah berproduksi? Sudah lama. Marketnya kemana? Ke luar apa ke intern kampusnya aja? Marketnya kita di kampung lokal, warung-warung lokal, sama pasar-pasar tradisional, di Pasar Baru sampai Pasar Induk. Apa yang menjadi dasar kenapa kok orang Tangerang itu minat untuk jadi petani minim? Apa gengsi atau memang karena dianggap kurang menguntungkan? Dianggapnya kurang menjanjikan, Pak. Kalau dari petani itu kurang menjanjikan, hasilnya nggak pasti ya. Kadang-kadang suka panen gagal itu kan. Nah, di situ kita diuji untuk kesabaran kita menjadi petani. Kalau kita tekunin, insya Allah hasilnya pun akan lebih memuaskan. Bahkan bisa melebihi kerja di swasta ya? Nah, saya pernah ngalamin gaji 7 juta, Pak, 1 bulan tuh menjadi leader. Tapi pas begitu menjadi petani, saya bisa memberikan mendapatkan keuntungan sekitar 40 juta, Pak. 1 bulan. Ya. Manajer. Alhamdulillah. Dan kami pun menampung sayuran-sayuran. Punya ini pasukan penggarapnya? Oh, kalau kelompok tani kami punya 51 anggota. Pesawahannya untuk padi itu 25 hektar. Ini sekarang lahan ini apa? Ini apa? Kacang kedelai. Kita lagi dempot kacang kedelai sama idamame. Kacang kedelai berapa bulan? 70 hari, 2 bulan lebih. Siap direbus? Siap direbus. Kalau untuk dibibitkan sekitar berapa ribu meter untuk penanaman kacang kedelai? Sekarang cuma hanya dempot cuma 800 meter. Berapa kalau panen berapa ton berapa itu? Kilo? Paling ya dapat 3 kintal kalau di total. Ini baru? Kacang ini baru? Baru. Sebelumnya apa? Sebelumnya kangkung bayam aja, Pak. Oh, kenapa beralih? Karena kita sudah mempunyai pasar yang menunggu daripada pengrajin tahu itu. Tapi kontur tanah kita cocok. Alhamdulillah cocok. Saya berhasil. Kalau bayam kangkung cocok juga? Cocok. Emang di sini mayoritasnya kangkung bayam. Kenapa kalau duren kurang? Nggak tahu dah. Jarang duren, Pak. Duren. Kenapa? Kontur tanah mungkin ya? Ya, bisa jadilah karena cuacanya lembab. Nah, ini pemirsa, ini luar biasa. Pak Obo ini di tengah gempuran industrialisasi, di tengah gempuran perumahan elit. Ya, ini masih mau menyisakan keahlian untuk kepentingan pangan. Nah, sedangkan kita tahu sekarang kan lagi digelorakan ketahanan pangan. Terus intervensi dari pemerintah daerah apa? Bantuan apa selama ini? Alhamdulillah. Ketahanan pangan ini. Dari Dinas Pertanian Kabupaten, Alsintan selalu di spot. Alat-alat pertanian. Nah, ini apa nih? Nah, ini kultivator. Ini APBD? APBD dari Dinas Pertanian. Ada juga diesel air. Terus ada juga roda 3 untuk bawa sayuran. Iya. Terus ada juga traktor. Jadi kalau dihitung sebulan berapa penghasilan sekarang? Sebulan kalau sekitar kadang 40 juta, kalau lagi naik sekitar 100 juta. Kotor, Pak, kita belum ngegaji karyawan bekerja. Ya sekitar 30 juta. Waduh, luar biasa. 30 juta mah itu udah sekelas manajer Persita itu. Ya itu kalau ya alhamdulillah juga kita dibantu pemasaran sama waktu Kapolseknya Pak Gusti Sugiarto itu kita dibantu pemasaran. Bahkan kita bekerja sama dengan Dinas Sosial, sayuran kita itu selalu bersinergi dengan e-warung. Ini masih bersama podcast TangerangUtaraNews.com bersama Bang Muhammad Obo ya. Ini namanya Obo ini apa nih arti Obo ini? Tahu, Pak, panggilan di sini aja saya. Aslinya siapa namanya? Muhammad. Obo itu panggilan? Panggilan aja. Bersama Muhammad Obo, petani milenial, mantan pensiunan karyawan swasta yang sekarang banting setir menjadi. Saya kembali lagi nih. Itu pendapatan sebulan itu hampir 40 juta. Itu bersyukur atau takabur itu setelah dapat uang banyak itu setiap bulan? Saya bersyukur dalam hasil saya juga, saya nggak dalam 40 juta itu nggak saya untuk memperkaya diri saya sendiri, saya membantu petani-petani lain. Selain kita berbagi ke Yayasan Yatim Piatu, kita juga ke kaum duafa mengadakan suka santunan dan membantu bibit-bibit pertanian di petani-petani luar. Kenapa lebih fokus ke hortikultura ketimbang ke kayak melon gitu, kayak pepaya gitu?
Karena memang di sini yang dibutuhkan itu horti, Pak. Iya. Ya, kita menyesuaikan kebutuhan pasar. Itu aja. Jadi memang pasar membutuhkannya banyak horti di sini ya. Yang paling kenceng apa nih permintaan pasar? Daun bawang. Daun cekin ya. Daun bawang, hanya daun bawang, Pak, yang itu tinggi tuh. Ya, dia harga nahan. Kalau sayuran kangkung bayam kadang-kadang suka turun anjlok. Itu yang kadang-kadang suka mirisnya itu harganya jatuh, bisa bergebong itu bisa 10.000. Jadi habis di pembiayaan ini ya. Kalau daun bawang stabil. Stabil. Berapa sekarang sekilonya? Kalau stabil 35.000 per kilo. Kalau lagi bagus bisa sampai 70. Kalau kangkung sama bayam lumayan. Stabil juga? Nggak stabil? Kadang-kadang nggak stabil, Pak. Kadang-kadang sering banjir. Ini alur distribusinya ini gimana ya? Orang sini beli bayam kangkung ke pasar induk. Di sini udah dapetnya yang udah layu. Itu gimana tuh memutus rantai distribusinya itu? Kan ya. Kenapa tuh? Kalau banyak kan dari Indramayu yang mengirim ke pasar. Kalau dari kita kadang ke pasar-pasar dekat aja sepatan. Oh gitu. Terus jadi lebih fresh ya? Fresh. Nah, terus kalau saya ke warung-warung yang kampung-kampung. Jadi pertanian itu menjanjikan ya? Alhamdulillah menjanjikan. Terus informasi katanya dapat mentor juga untuk petani-petani baru, betul? Ya, saya di lembaga zakat inisiatif ini menjadi fasilitator. Jadi kadang suka jadi mentor di Jawa Tengah, Jawa Timur. Ya, di setiap kabupaten juga kemarin baru launching 20 peserta pertanian di Kecamatan Klonjo. Terakhir dapat penghargaan dari Pemprov Banten ya? Ya. Apa tuh penghargaannya? Petani berprestasi. Awal mula saya petani tingkat kabupaten. Juara juga? Juara 1. Iya. Terus ke tingkat provinsi juara 1. Terakhir kemarin ke tingkat nasional, alhamdulillah mendapatkan juara juga. Apa tuh kriteria menjadi petani prestasi? Jadi kita bertani langsung memasarkan sendiri, tidak terpatok dengan seseorang ataupun tengkulak. Jadi saya bertani, hasilnya jadi daya beli tinggi ya, masyarakat ya? Nah, ya, selain itu kita juga membantu kelompok kita untuk memasarkan. Iya. Saya membeli, saya pun membantu pemasaran dia. Mengapa orang lokal Tangerang males jadi petani, Pak? Apa faktor apa itu? Mungkin faktor tidak tahu dia bahwa di dalam lumpur itu ada mutiara yang tersembunyi. Gitu ya. Karena mereka lihat kotor, dekil, hitam, kumel itu petani. Tetapi dompetnya boleh diadu sama karyawan-karyawan. Mungkin sedikit pertanyaan lebih kepada kebijakan. Menurut pendapat Pak Obo ya, kita bukan ngeritik ya, mengkoreksi. Kebijakan Dinas Pertanian Tangerang ini apa yang kurang? Kenapa kurang? Strategi apa yang kurang untuk memperbanyak produktivitas itu? Itu kan kendalanya kan kita masih ngambil ke Indramayu Kerawang nih. Nah, kenapa kita bisa nggak kita bisa memenuhi kebutuhan pangan lokal ini cukup dari orang sini sendiri itu? Ya, itu kelemahan kita mungkin ya, harus mengkaji kembali, petani harus bersatu. Nah, dengan cara berjamaah. Sekarang bersatu apa ya kalau sawah udah habis? Nah, justru itu. Jadi kadang-kadang prihatin nggak itu? Prihatin. Iya. Apa kadang-kadang zona hijau banyak perumahan, itu yang harus tanda tanya untuk yang. Harusnya petani diajak ngomong. Harusnya petani. Selama ini ada nggak komunikasi partisipasi dari pemerintah, DPR gitu, nanya ini harusnya gimana gitu? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Ya gusur-gusur aja. Petani itu nggak pernah dilihat. Berarti partisipatifnya kurang ya? Kurang. Ya, harusnya gimana harusnya? Ya, dipanggil? Ya harusnya kan ada komunikasi. Kalau memang ada lahan-lahan lain bisa dioper alih kemana gitu. Yang penting bertani tetap bertahan. Berarti ini sekarang Gempol Sari udah dikepung nih sama perumahan ya? Betul, udah dikepung. Sekarang ada berapa hektar lahan di Gempol Sari nih? Yang masih bisa ditanam? Yang masih bisa ditanam sekitaran, kalau untuk padi itu 25 hektar masih. Kalau yang palawija? Horti ini udah berkurang sekitar 4 hektaran. Dulu banyak? Dulu 5 hektar, 7 hektar. Sekarang udah berkurang. Desa lain lebih parah lagi? Desa lain lebih parah lagi. Sekarang udah mulai banyak. Lebakwangi habis juga? Habis ya? Terus Sangiang juga mungkin ke depan habis juga. Habis ya? Saran Bapak untuk DPRD Kabupaten maupun Bupati apa nih? Untuk mencegah perluasan alih fungsi ini? Ya, saran saya sih kepada yang punya kebijakan, minta
mewakafkan tanah lah berapa hektar untuk pertanian, untuk mempertahankan ketahanan pangan ini. Karena kalau banyak perumahan, kita mau makan apa nanti warga Tangerang ini? Tolong diperhatikan yang punya kebijakan. Jadi kalau perumahan udah cukup ya di sini ya? Kenapa? Udah cukup perumahan ya? Perumahan udah cukup sebenarnya. Nah, di situ malah kurang pangan kita. Kurang pangan ya? Kurang pangan. Ya sekarang ini saya juga beli beras, kekurangan belinya di kepoktan lain. Karena memang kekurangan, padi sudah berkurang, diganti sama perumahan. Jadi 1 bulan itu saya kekurangan beras sampai 5 ton. Kekurangan beras 5 ton? Sampai beli ke kelompok tani lain. Itu untuk kebutuhan apa itu? Jual warung saya, warung Semapram, saya buka warung juga, warung Semapram. Jadi warung itu kita membeli sayur. Jadi artinya sekarang orang utara sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan lagi ya? Iya. Berarti kalau dikatakan sudah krisis pangan bisa? Bisa. Kalau krisis pangan sih kita nggak krisis, cuman stoknya aja agak kurang gitu. Iya, jadi akhirnya mau ngomong ngambil ke gapoktan lain ya. gitu ya. Nggak kalau di kita kadang suka kurang. Untuk anak-anak muda, kadang lulus sekolah ditanya sama orang tua mau kemana, cari kerja. Menurut saya itu salah, pertanyaan yang menjawab salah. Pingin berkarya, ya dengan bertani inilah kita mulia, bisa menghidupkan banyak makhluk-makhluk hidup selain manusia. Hewan-hewani bisa makan di ladang kita, dan hasilnya pun tidak membohongi. Saya sudah terbukti pernah menjadi seorang karyawan, ternyata lebih berkah menjadi petani. Dulu yang sempat saya punya segala-galanya cuma hanya kredit, tapi begitu jadi petani, sekarang semua serba cash, nggak ada yang riba kredit. Berkah semua ya? Berkah semua. Iya, tanpa tengkulak. Tanpa tengkulak, jual sendiri, pasarin sendiri. Nah, kalau memutus rantai tengkulak itu gimana, Pak? Ya kita harus membuat pasar, warung Semapram ini. Saya membuat pasar, ketika saya kurang sayuran. Tapi saya dengar petani penggarap kan malah bukan orang Tangerang, betul itu? Betul, sampai Kenapa saya tuh? pernah beli ke Indramayu juga. Oh, tapi ada orang lokal sini? Ada, kalau di sini semua lokal. Iya. Kalau banyaknya Indramayu itu Kampung Kelor, Sangiang. Mengapa bisa begitu? Ya karena orang-orang kita itu yang susah untuk tidak tertarik dengan pertanian, gengsi semua. Pengennya kerja di kantor. Cuman biasanya ya mengkritik, ya jadi penonton, nggak mau jadi pemain. Terus nggak punya duit, geser tanah. Geser tanah, jual tanah. Kendaraan. Iya, mobil bagus, tapi gitu ya? hasil geser tanah gitu. Gitu ya, Abu Bakar. Iya. Iya. Kalau nggak Haji Mangsur, halaman gusur. Gitu. Oke, itu dari kita, dari kami. Terima kasih atas waktunya Pak Muhammad Obo. Mudah-mudahan kisah-kisah Pak Obo ini bisa jadi inspirasi untuk anak-anak muda kita, terutama petani milenial, bahwa ternyata di tengah gempitan industri, di tengah gempitan perubahan tata ruang yang sangat ekstrim, masih ada orang-orang idealis seperti Pak Obo. Idealis tapi ya berkah juga ya, dengan penghasilan bisa mencapai 50 juta sebulan, luar biasa itu. Ya, satu lagi Bang Budi, pesan saya ini sekarang berkah jadi petani, bekerja dengan ikhlas, sering berbagi sama petani-petani lain. Nah, saya ingin berangkat umroh, baru menabung dapat 1 juta, tetapi kehendak Allah tahun ini saya berangkat. Amin. Dengan inisiatif Zakat Indonesia, saya digratiskan untuk berangkat umroh pada tahun ini. Berapa orang? 10 orang, petani cuma saya. Ada ya? Nanti nyusul petani ya? cuma saya, dan berangkat sama orang-orang kantor. Saya nanti nyusul ya? Ya insya Allah saya nanti saya doakan teman-teman semua ya. Barang Faisal, barang semua. Oke, itu dari kami. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang pas. Mudah-mudahan kisah dan cerita dari Bapak Muhammad Obo ini jadi inspirasi dan bisa menjadi juga masukan untuk stakeholder lainnya, baik pemerintah daerah maupun pihak wakil rakyat, agar lebih memperhatikan bahwa ternyata di utara ini masih bisa menanam lahan yang bisa produksi dan bisa menghasilkan nilai yang tinggi untuk ekonomi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Pesan saya kepada kaum muda, ayo bertani, jangan pernah malu bertani, karena bertani itu pekerjaan yang sangat mulia. Selain bisa memberikan makan kepada makhluk hidup, manusia bisa memberikan makan kepada hewan-hewani yang ada di kebun kita. Hasilnya pun sangat berkah, kita tanpa riba, dan barakallah yang saya dapat semua terjawab
apa yang kita kerjakan dengan ikhlas, hasilnya pun akan bagus untuk masa depan kita. Saya ingin petani itu diperhatikan. Kita sudah membawa pertanian ini menjadi aset ketahanan pangan untuk Indonesia, penyangga negara. Tapi kadang tidak pernah dilihat untuk pemerintah, sedangkan petani sudah berjasa untuk menghidupkan makhluk-makhluk hidup untuk penyangga bangsa. Tidak pernah ada sisi lain untuk memfasilitasi petani. Itu aja dari saya untuk yang punya kebijakan. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada media Tangerang Utara News yang sudah memberikan spot kepada saya sebagai petani. Sangat berterima kasih juga kepada pihak-pihak yang terkait yang sudah mau bersinergi dengan kami, termasuk Kapolsek dan Ramil, Pak Camat, Kepala Dinas Pertanian, baik kabupaten dan provinsi, inisiatif Zakat Indonesia, dan lembaga-lembaga lain yang sudah bekerja sama dengan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.